Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat hidup kita dan hidup bersama kita mengalami bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang sangat sempurna dalam hal kebaikan. Kita mengalami bahwa di tengah kebaikan kadang-kadang juga masih ada kejahatan juga, termasuk juga di dalam diri kita atau di tengah masyarakat kita. Seolah-olah kehidupan ini tidak bisa dipisahkan hitam putih begitu saja. Yang mana yang baik dan baik sekali atau mungkin jahat sekali. Pasti saling kemudian mempengaruhi dalam hidup ini. Paulus pun juga mengalami pengalaman yang sama. Kita bisa dengarkan dalam 2 Korintus bab 12 ayat 1-9. Dia mengalami bahwa semacam Tuhan ini membiarkan setan menaruh duri dalam dagingnya. Sehingga dia ingin menjadi sempurna, tetapi juga ada hal yang juga membuat dia terguncang juga. Karena juga setan juga diberi seolah-olah diberi kuasanya juga bekerja dalam dirinya. Sehingga dia berdoa supaya itu dilenyapkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan demikian Paulus menjadi sadar bahwa pengalaman yang membuat dia juga mengalami ada hal yang tidak sempurna di dalam dirinya, membuat dia menjadi rendah hati dan mengakui bahwa kebaikan itu berasal dari Tuhan sendiri, kekuatan itu berasal dari Tuhan. Karena itu manusia tidak bisa menyombongkan dirinya. Yesus hari ini dalam Injil Matius bab 13 ayat 24-30 juga menggambarkan, mengumpamakan kerajaan surga itu seperti orang menabur benih yang baik, menabur benih gandum yang baik. Tetapi ada musuh yang menaburkan ilalang di antara gandum itu. Gandum dan juga ilalang bertumbuh bersama dan membuat juga para pekerja, hamba-hamba dari Tuan Ladang itu berpikir supaya hanya gandum yang tumbuh, sehingga dia harus meminta izin untuk mencabut ilalang yang sudah mulai tumbuh itu. Tetapi Tuhan mengatakan jangan cabuti lalang itu, mungkin nanti gandumnya ikut tercabut juga pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Dan itulah gambaran juga bahwa Tuhan pun juga sangat sabar di dalam kehidupan kita. Dia memang mengharapkan benih tumbuh yang baik dalam diri kita. Tetapi juga menyadari bahwa ada yang jahat juga menanamkan benih kejahatan dalam hati kita. Kita tidak bisa langsung melenyapkan kejahatan itu langsung sedemikian rupa, sehingga kita pun menjadi bebas dari segala yang jahat pada waktu seketika. Pada saatnya yang tepat ketika waktu menuai, disitulah Tuhan akan memisahkan mana kebaikan dan mana kejahatan, dan mengumpulkan mereka yang jahat untuk kemudian dibakar seperti lalang, diikat dan dibakar, sedangkan gandumnya dikumpulkan di dalam lumbung. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, begitu besar kesabaran Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan memang kita juga harus sabar juga terhadap diri kita, terhadap kehidupan ini. Ketika kita mengalami bahwa ada banyak hal yang jahat di dalam hidup kita, tetapi kita di situ kita harus belajar untuk bersabar. Kita juga belajar untuk merendahkan diri. Kita belajar juga untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan kepada diri kita sendiri, tapi kita terus selalu mengandalkan Tuhan yang mampu menumbuhkan hal yang baik selalu dalam hidup kita. Dan kita juga selalu mampu menghadapi
segala yang jahat itu di dalam hidup kita, sehingga pada waktunya nanti kita sungguh dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan itu bertumbuh di dalam diri kita dan membiarkan segala kejahatan-kejahatan kita dilenyapkan, dibakar, dihapuskan oleh Tuhan sendiri. Mari kita mohon agar kita pun juga menjadi sabar seperti Tuhan dalam perjalanan hidup kita, sehingga nanti pada saatnya yang tepat kita mengalami kebaikan Tuhan bertumbuh di dalam diri kita. Tuhan memberkati.